Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Waduh, sekarang ini heboh dengan pidato Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, yang menyindir-nyindir salah satu gubernur. Ya siapa lagi lah yang suka konten-konten kecuali Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Dalam sindirannya ya itu lumayan juga nih, tetapi akhirnya banyak sekali netizen baik dari Jawa Barat maupun dari Jawa Tengah yang merujaknya. Oke, kita lihat dulu bagaimana cuplikannya. Media hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan dalam pidatonya, jika menjadi seorang pemimpin jangan sambil ngonten, jangan divideokan. Ya mungkin dia menyindir salah satu gubernur tapi tidak tahu siapa gubernurnya. Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ya, gubernur konten, gubernur yang suka pencitraan, gubernur yang suka bongkar-bongkar bangunan ya. Mungkin itu kata-kata orang yang membenci Pak Deddy Mulyadi. Tapi menurut saya warga Jawa Tengah, saya sebagai driver ojek online, menurut saya kinerja Pak Deddy Mulyadi udah cukup bagus ya, udah cukup membantu masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ya, ketika Gubernur Jawa Tengah menyindir salah satu gubernur, ya tidak disebutkan namanya, tidak ada. Tetapi para netizen ini kreatif, langsung mencari, ternyata Pak Ahmad Lutfi juga dulunya tetap sama konten gitu ya, ketika dia lagi kampanye, tapi kan kontennya hanya kampanye saja ya, artinya udahlah, saya udah dapet, udah enak tinggal duduk di tempat yang nyaman gitu kan. Kalau sudah gitu orang lain jangan tahu pekerjaan saya apa, bagaimana saya mengatur uang dan lain sebagainya. Sehingga ada seorang netizen yang mencari ini di mana nih. Nah, ini dia. Halo guys, Ahmad Lutfi Dan juga ngonten netizen guys. ini ngomongnya luar biasa TikToknya ya. juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan bapak. Yang pertama ngevlog, yang kedua bertemu dengan Orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. ngapain bapak, kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan, karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya. Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya pak ya. Memang benar ya, Pribadi harus. kalau dia ngontennya hanya saat kampanye, mendekati rakyat yang miskin, lalu difoto, diupload, itu kan benar-benar itu mah pencitraan. Nah, tetapi kalau Kang Deddy sebelum kampanye, ketika kampanye, sampai sekarang semuanya diupload, dan itu menunjukkan adalah sebuah ketransparanan. Tidak hanya jalan ke kampung, tidak hanya bertemu orang, anggaran pun diperlihatkan. Nah, ini kelebihan Kang Deddy. Karena Kang Deddy itu integritasnya tinggi. Dia menginginkan bahwa segala sesuatunya terbuka. Bahkan orang lain pun atau netizen pun pingin kan tahu bagaimana kegiatan-kegiatan gubernur nih. Kayak gini dia ngomongnya kan pingin paham dengan kegiatan gubernurnya. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Ngisin-ngisin wong Jawa Tengah rikalah jan ora patut temen. Ikhlas saja. Silit ngarit, wong genang golek ngomong aja gue kok malah ikhlas-ikhlas. Nek ikhlas tuli orang ngomongi wong, orang ngomongi apa nyindiri wong aja gue lah, jan rika ngisin-ngisin wong Jawa Tengah nek kowe carane jan. Ya, gitulah. Jadi kan para netizen marah juga. Ada yang orang Jawa Tengah
ingin artinya salah satu ya. Kita lihat yang lainnya ini. Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ya, gubernur konten, gubernur yang suka pencitraan, gubernur. Tapi menurut saya warga Jawa Tengah, saya sebagai driver ojek online, yang menurut saya kinerja Pak Deddy Mulyadi udah cukup bagus ya, udah cukup membantu masyarakat, mau konten, mau pencitraan, mau bongkar-bongkar bangunan, selama itu untuk kepentingan masyarakat itu menurut saya nggak masalah ya, selama itu untuk kemajuan masyarakatnya. Saya selalu mendukung Pak Deddy Mulyadi, semoga kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, yang amanah, sehingga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, semoga sehat dan sukses selalu ya Pak Deddy Mulyadi. Akhirnya rakyatnya sendiri yang berbicara, rakyatnya sendiri yang mengatakan Pak Ahmad Lutfi ini menggali kubur katanya. Ya itulah. Jadi sebenarnya hal yang baik itu mestinya tidak perlu diejek-ejek gitu. Kalau jelek dan tidak bermanfaat ya mungkin oke. Tapi kalau bermanfaat bagi rakyat banyak, kenapa tidak? Saya yakin apa yang dilakukan Kang Deddy itu sungguh luar biasa. Dia adalah orang yang benar-benar berbakti terhadap masyarakat. Ini filosofinya kebalikan dari kebanyakan pemimpin. Kalau pemimpin yang lain itu dia memimpin sambil menarik uang untuk pribadinya, tetapi Kang Deddy dia memimpin sambil menyebarkan uang untuk masyarakatnya. Dari uang pribadi, itu dia kelebihan Kang Deddy. Oke, akhirnya ada juga netizen yang membuka-buka dan menyatakan bahwa Jawa Tengah itu termiskin. Waduh, ini akhirnya kan banyak hal yang bisa dicari di dalam dunia digital ini. Kalau sudah menyindir orang yang senang terhadap pimpinannya itu ya mencari-cari jadinya. Di konten kreator ini dia mengungkap tentang bahwa kemiskinan di Jawa Tengah, bahwa Ahmad Lutfi itu bukan Nabi Musa. Aduh. Ini dia. Ala Jawa Tengah itu duwe gubernur tuh ya. Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya. Terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa Nabi, bawa-bawa malaikat gitu? Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril apa? Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan Nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak, cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting.
transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya per ormas. Baik, sahabat Kang Obing, itulah dari netizen atau dari konten kreator yang benar-benar menyukai Kang Deddy. Dan ini kalau saya lihat itu bukan buzzer, tapi ini adalah orang yang benar mengagumi Kang Deddy. Nah, makanya ya kita juga harus melakukan introspeksi diri bahwa kita itu tidak perlu menyinggung-nyinggung orang lain, tidak perlu juga ya, apalagi yang dilakukannya itu baik. Yang dilakukan baik dianggap jelek oleh kita, itu kacamatanya berbeda gitu ya. Dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang benar-benar integritasnya tinggi, tetap berpihak pada rakyat, segala sesuatunya yang dia lakukan dan segala sesuatu kebijakannya itu benar-benar berpihak pada rakyat. Oke, mudah-mudahan Kang Deddy sehat terus ya dan tetap bisa membangun Jawa Barat. Saya harap Kang Deddy Jawa Barat itu sampai benar-benar istimewa 2 periode. Saya kira Kang Deddy bisa membuat Jawa Barat lebih baik dari sebelumnya. Oke, salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.